ketemu sama Bu Sana yang mengadukan tentang kasusnya Bu Rosma. Kita udah mau nyampe rumahnya nih. Rumahnya mana nih? Ini deh kalau nggak salah. Depan ini? Iya, depan ini. Bener-bener. Coba turun. Yuk, kita jalan sana. Cuman ada orangnya nggak sih? Ada orangnya? Ada. Dia udah nungguin. Coba aja kita tanya. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Dengan Bu Sana? Ya, saya di sana. Saya Fatia. Oh, saya Mario, Bu. Silakan. Ya, Oh, udah di sini aja, Bu, nggak apa-apa. Gimana Bu? Ibu cerita tentang Bu Rosma ini Ibu ceritakan. Bu Rosma mempunyai 3 orang anak. Nah, Bu Rosma sendiri tidak mempunyai tempat tinggal. Dia tinggal di pos hansip. Iya, Bu, emang anaknya nggak ada yang mau nampung nggak gitu, Bu? mau. Kayak begitu. Ya, tapi anak nggak tahu emang ibunya tinggal sampai di pos hansip gitu. Dia kayaknya masa bodoh dengan Bu Risma itu apa sih? Dia masa bodoh. Saya juga kesel melihat anak tersebut gitu loh. Anaknya itu, padahal dia sudah membiayai semua kehidupan anak tersebut, tapi anaknya tidak mau tahu gitu loh. Sebenarnya Bu Risma pengen sekali ketemu dengan anaknya, 3 anaknya itu. Oke, jadi ibu tuh sebenarnya ibu niatnya mau membantu Bu Iya, Rosma, tapi dengan keadaan sekarang ibu juga nggak bisa menampung ibu Iya. Rosma di rumah ibu. Iya, kan? iya. Gimana ya Bu? Ibu kasihan sih Mar. Tapi emang bener anak-anaknya tuh udah lost contact, gak ada sekalipun ngejenguk ataupun ya mungkin datang ngasih apa gitu, nggak pernah ada, Bu. Nggak ada, nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Tapi ibu tahu cerita tentang anak-anaknya itu dari mana? Bu Rosma atau Bu Risma sendiri yang Bu Rosma menceritakan dengan sendiri yang saya. cerita ke ibu? Lalu gue sih nggak mau ya kalau misalnya jadi anak sampai tahu ibunya ditelantarin kayak gitu. Ibu juga kasihan Tolonglah sih. ya. Nah, tapi Ibu kenal sama anak-anaknya? Enggak, Mas. Enggak. Kenal. Emang sekarang keadaannya Bu Rosma gimana, Bu, berarti? Keadaannya dia sengsara. Ya, lihat aja sendirilah ke sana Di mana? di pos hansip. Pos Hansip. Pak. Di dekat sini Ya, maksudnya? dekat situ. Di mana, Bu? Boleh ditunjukin? Boleh. Tinggalnya di sini. Di sini. Ya. Coba Mas sama Mbak bayangin kalau seandainya orang tua Mas sama Mbak berada di sini. Warga juga tak tega. Lah, terus Ibu Rosmanya di mana? Iya, Risma lagi, mungkin lagi nyari rongsokan. Ini maksudnya ini rongsokan ini? Ya, untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan dia untuk makan sehari-hari. Oh, Bu. Tapi emang kalau warga di sini nggak ada yang ngebantu, maksudnya ngasih makan atau mungkin ngasih uang buat beli makan kayak gitu? Ya, sebenarnya sih bantuin untuk ngasih makan, cuman dianya tetap nggak mau. Bu Rosmanya sehat kan, Bu? Alhamdulillah. Nggak sakit kan? Ya sebenarnya sih Bu Risma saya lihat sih emang sehat, tapi kita nggak tahu kan. Kalau Bu Risma menutupi mungkin dia sakit atau apa, tapi nggak mau diperlihatkan dengan warga bahwa dia tuh sakit atau enggak. Mungkin takut malah orang lain jadi ngerasa iba atau gimana, nggak pengen merepotkan orang lain ya, Bu? Iya mungkin. Pat. Perlu kenapa sih? Kenapa sih? Enggak apa-apa. Ngomong dong. Enggak, itu nggak apa-apa. Lu kenapa sih? Lu nangis? Ini cerita apa? Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Gimana ya? Gue tuh nggak ngebayangin ya kalau misalnya, aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau ibu gue yang kayak gini gitu ya, lo lihat deh. Ini bolong-bolong atasnya, kebayang nggak sih kalau misalnya hujan? Ini aja udah banyak kotor lagi kan? Gue juga nggak ngebayangin sih. Ini gerimis aja udah basah kayak begini. Gue nggak kebayang aja ya, maksudnya anak-anaknya tuh setega itu sama ibunya.
Ya apa mereka tuh anak-anaknya pada nggak mikirin gitu, nggak inget gitu. Udah ibunya tuh udah melahirkan dia, udah ngerawat dia. Entahlah sekarang anaknya udah umur berapa. Tapi ya tetap aja loh yang namanya apa ya? Iya, Fat, gue ngerti. Terus gue kan sebagai anak juga kan. Terus ini Bu Rosmanya kemana ya Bu? Ya mungkin dia ada di sana kali, lagi nyari ronsokan yang di sana. Tapi hujan-hujan gini masa nyari sih, Bu? Ya dia mah nggak pandang hujan maupun panas, tetap aja dia nyari rongsokan. Ayo udah, Bu. Boleh anterin kita buat nyari Bu Aduh, Rosmanya? saya mohon maaf banget, saya nggak bisa ngantri ke sana karena ibu saya lagi sakit. Lagi sakit juga? Iya, lagi sakit. Di sana sendirian, nggak ada yang jagain. Maaf ya, tapi tolong ya, tolong Bu Risma ya, tolong ya, bantuin. Udah, mending kita cari sekarang ya. Iya, yakin kita nyari sekarang. Ya kita mau gimana? Sekarang gue nanya sama lu. Kita mau nunggu di Ya, sini atau enggak sih, nyari? enggak. Ya udah, ayo kita cari. Ya udah, lu tenang. Ini gimana nih sama tim? Ya udah kita nyari, kita speed kan tadi. Udah cari aja dong, Mbak. Ada payung kan? Ada. Ya udah, nggak apa-apa yuk. Kita cari aja, nggak apa-apa. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Jangan-jangan berteduh juga dia. Harusnya sih ya. Harusnya sih berteduh, tapi katanya kan dia hujan-hujan juga tetap nyari. Coba sana yuk. Bang, misi bang. Mau nanya bang. Lihat, abang kenal Bu Rosma? Yang biasa tidur di pos? Nggak kenal ya bang ya? Waduh. Gak lihat ibu-ibu yang suka bawa rongsokan gitu? Biasanya cari rongsokan gitu? Nggak juga. Nggak juga ya pak ya? Ya Allah. Oh yaudah, makasih banyak ya pak ya. Enggak deh. Terus kemana nih? Gimana dong, tapi ini harus ketemu loh. Gue khawatir banget sama kondisinya. Ya terus gimana? Orang nggak ada yang lihat juga. Ya pokoknya kita cari aja sampai ketemu deh. Bayang gak sih kalau orang tua lu kayak gini? Kalau kamu kayak gini ya lihat. Tapi ini banyak botol-botol. Kemungkinan di sini sih. Sana ada tempat ini juga. Fat. Jangan-jangan itu tuh. Nggak kelihatan sih. Iya. Cuman mirip kan? Kalau dari... Iya. Kalau- Dia pakai kerudung juga. Iya kan? Coba tanya yuk. Semoga aja bener ya. Ayo dong. Tapi beneran mau. Astagfirullahaladzim. Enggak ya anak-anaknya. Aduh, ya Allah. Oke. Kita coba samperin aja ya. Coba yuk. Gimana nih? Samperin. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Bu Rosma, benar? Iya betul. Oh, Bu Rosma benar. Astagfirullahaladzim, Bu. Boleh sini dulu, Bu. Ya, naik, Bu. Maaf, Bu. Sini, Bu, ya. Bu lagi apa, Bu? Lagi melungsa harta kamu siapa? Oh, enggak, Bu. Gini, Bu. Kita, apa ya, kita kerja di daerah sini, Bu. Ibu emang biasa mulung di sini ya, Bu, ya? Iya. Bu, Ibu kenal Bu Sana? Kenal saya. Ibu yang biasa tinggal di pos itu kan, Bu? Iya betul, pos ronda. Kita ngobrol di sana aja dulu. Bu? Ibu kenapa, Bu? Hah? Dari pagi saya belum makan. Astagfirullahaladzim. Ibu belum makan dari pagi. Ya Allah. Udah nyari barang segini banyak belum makan. Bal. Bal, lah nasinya, Bal. Ya, cepetan. Cepetan. Air ya. Bu, duduk dulu aja, Bu. Duduk dulu, Bu. Duduk dulu, Bu. Dek, kayaknya masuk angin. Iya, Bu. Ya udah kita duduk sini ya, Bu. Duduk dulu aja, Bu. Duduk dulu. Aduh, duduk di mana? Di sini bisa nggak? Di sini bisa nggak? Di pohon ini, Bu. Duduk sini dulu, pohon, Bu. Pohon sini, Bu. Pohon, Bu. Dari pagi saya belum Ya. makan. Astagfirullahaladzim. Ini, Bu, dimakan dulu. Mari, Bu. Mari sebentar ya, Bu, ya.
sebentar ya, Bu ya. Ini, Bu. Terima kasih deh, saya dikasih Iya, makan sini. ya. Astagfirullah, Bu. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Air minumnya deh. Bal, minum, Bal. Fat. Kenapa sih? Gue keingetan sama nyokap gue di rumah ya. Iya. Lo lihat nggak sih tadi pas lagi? Cerita dari mana sih? Enggak, lo lihat gak sih tadi pas terima makanan tuh dia kayak udah lama gak makan tau sih. Kayak seneng banget ketemu makanan kayak sedih ya gue jadi ingat sama dia. Lu jangan malah nunjukin sedih lo ke depan. Justru itu makanya gue kesini yo, gue dari tadi udah nahan nangis, gue nggak mau nangis, ngerti nggak sih? Gue takutnya juga dia tersinggung kalau misalnya gue nangis. Cowok, gimana ya? Gue ngerti lo kesini biar nggak nunjukin sedih lo kan. Ya cuman kita kan di sini mau ngebantu dia. Kalau lu nunjukin sedih lo, yang ada gue takutnya malah dia makin kebawa emosinya. Pokoknya lu tenang ya. Ayo kita kesana ya. Nggak enak ketinggalan di sana. Ayo, semua. Makasih banyak deh. Udah kenyang, Bu? Udah. Alhamdulillah. Yaudah ini saya bawa dulu ya, Bu ya. Makasih ya dek. Atas kebaikan kamu. Ya terima kasih banyak. Iya, Bu. Perut saya nggak sakit lagi, kasih makan dari pagi saya belum makan. Ya deh, makasih banyak. Iya, Bu, ya, nggak Dek. apa-apa. Mari, Bu. Fat, ya ini udah salah. Bu, udah nggak usah. Biar saya aja, Bu. Mas Fat. Pelan-pelan ya. Bu mau nimbang nih, Bu. Menimbang Bu, saya jual Bu. Ada berapa kilo Bu? Ada berapa kilo Bu? 2 kilo. Cuma dikasih 2.000 Bu. Ya, makasih banyak ya Bu ya. Berarti 2.000 aja bu. Iya. Ini sebanyak ini loh bu. Ya, makasih ya. Sebanyak ini bu. Nggak bisa ditambahin lagi bu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di tempat lain, Bu. Nggak enak di sini soalnya baunya juga nggak enak. Iya. Ya mari, Bu. Ya. Itu udah. Bu, mungkin duduk sini aja sebentar, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Ya, Fatih duduk. Ini ada apa dek? Ibu, mohon maaf nih bu. Iya. Iya. Kalau nggak salah tinggal di pos Hansip itu kan. Iya. Udah berapa lama? Udah 6 bulan. 6 bulan. Iya. Ibu, ibu ada. Ada anaknya di rumahnya masing-masing. Loh. Kok ada nggak? Maksudnya ibu kenapa nggak tinggal di rumah ini? Bu, maaf Bu, tapi emang anak Ibu nggak pernah jengukin gitu, Bu? Nggak peduli. Yo, Ada pada di rumah masing-masing. Hanya rumahnya aja saya diusir. Disuruh pulang. kok sampai kayak gitu sih, Bu? Iya. Ibu ada berapa? Anak saya 3 cucu 1. Emang ada masalah apa sih, Bu? Maaf kalau boleh tahu, Bu. Saya ibu tiri deh, nggak di aku. Ibu Tiri.
Maaf kalau boleh tahu ibu sakit apa, Bu? Sakit mah, Dek. Ibu sakit mah. Lambung, Dek. Ya, tuh. Ya udah, ini kan mau hujan kan, Bu. Mending ibu ke mobil kita dulu aja, Bu, ya. Iya, makasih banyak. Dek. Mari, Bu, ya. Iya. Ini udah mulai hujan soalnya. Nah, ya jadi Ibu Rosma ini sebenarnya cerai mati ya, Bu, ya, sama almarhum betul, suami. cerai Ya, Bu. mati, iya, betul. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu, almarhumnya? Pak Endang Kuswara. Bapak Endang Kuswara. Istri pertama dari Bapak almarhum Endang sudah meninggal. Sudah meninggal, mempunyai anak 3. Mempunyai 3 anak. Cucu 1. Kalau boleh tahu namanya anaknya siapa, Bu? Sariska Mila. Itu perempuan semua, Bu. Iya, cucu 1 perempuan. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi setelah almarhum Bapak Endang meninggal, Ibu diterlantarkan sama anak-anak tiri Ibu, ya? Iya, betul, ditelantarkan ibu. Jadi sebenarnya Ibu Rosma ini hanya ingin meminta bantuan untuk pengobatan ya, Bu, ya. Iya, Cuman pengobatan. keluarga besar berpikir kalau ibu ini malah dikiranya mencari Harta warisan. Astagfirullahaladzim, ya. Cukup menyedihkan sih sebenarnya. Maksudnya keluarga besar malah bisa meninggalkan Ibu Rosma yang sendirian seperti ini. Padahal Ibu Rosma ini adalah orang yang membesarkan anak-anak tiri mereka setelah almarhum istri pertama meninggal, Bu, ya. Iya, betul. Dan Ibu juga kalau nggak salah sempat menyusui juga ya, Bu, ya. Iya, Dari salah satu anak tiri Ibu, ya. iya betul. Dan sekarang kita sedang menuju rumahnya Mbak Risa. Kita pengen coba ngobrol-ngobrol sama anaknya ya, Bu, ya. Mbak Risa itu ya, Bu, ya. Ya, kita sekarang mau jalan menuju ke sana. Insya Allah masalah Ibu cepat kelar ya, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bu, ya. Rumahnya yang mana, Bu? Oh, yang gang cat biru tuh, gang kecil masuk ke sono, Dek. Ke ujung. Oh, gang itu. Iya, gang Masuk. ujung, masuk ke dalam. Rumahnya nomor berapa tahu ibu? Nomornya 23 kata orang gitu. Nomor 23. Iya. Rumahnya catnya warna biru. Iya, betul. Ayo udah kalau gitu kita turunin aja yuk. Ih, Ibu nggak mau. Oh ibu nggak mau kan biar ketemu Nggak sama Marisa? mau, Bu? Ibu nggak mau. Enggak, maksudnya kenapa ibu nggak mau? Nggak Alasannya mau, kenapa? takut dia mau omelin, Ibu. Bu, maksudnya kan kita di sini baik-baik. Kita coba datang, kan ada kita juga. Kita nanti bakal Saya nggak mau, takut disangka gila harta, Ibu. Ya, padahal saya cuma butuh duit dikit buat berobat saya, buat nyembuhin penyakit saya. ya makanya dari itu, Bu. Kita ngobrol baik-baik sama anak Ibu. Kalau kita ngobrol baik-baik, insya Allah pasti ketemu, Bu. Nggak Dikasih. mau. Saya nggak berani, Dek. Risa itu galak, mulutnya galak. Kalau kita ngobrol baik-baik, insya Allah pasti ketemu, Bu. Nggak Dikasih. mau. Saya nggak berani, Dek. Risa itu galak, mulutnya galak. Bu, Udah nama cepet selesai masalahnya kalau ibu nggak mau turun. Biar kita obrolin. nggak mau, tetap saya nggak mau, Dek, nggak mau. Takut. Ya udah gini aja. Ibu tunggu sini biar kita berdua turun dulu ya, Bu, ya. Nanti kalau misalkan kita udah ngobrol baik-baik, kita panggil Ibu, tapi Ibu jangan takut ya, Bu, ya. Iya. Kan di sini kita bakal bantu Ibu, ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita turun dulu aja, nggak apa-apa ya. Ibu tunggu sini dulu aja ya. Iya, makasih, Dek. Iya. Ini kan rumahnya. Harusnya sih ini tadi dibilangnya.
Ya ini deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada apa ya? Bentar Mas, boleh nanya ini bener rumahnya Mbak Risa? Ya, benar. Oh, Mbak Risanya Mbak Risanya ada? Enggak ada. Istri saya lagi ke Bandung. Oh, ini suaminya Mbak Risa? Oh, kenalin dulu Mas. Saya Mario. Ya, saya Fatia. Ya. Ini maaf dari mana ya? Enggak gini Mas, kita sebenarnya temannya Mbak Risa. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol aja Mbak Risa. Ya, kita ada perlu sama Mbak Risa. Lagi keluar ya Pak ya? Istri saya lagi ke Bandung 3 hari baru pulang dia. Ya, 3 hari lama banget ya. Maaf Mas, mau nanya, Mbak Risa ini bener anaknya Bu Rosma? Ibu Rosma. Iya, Bu Rosma. Ini maksudnya dari mana nih? Kok nanya-nanya Ibu Rosma segala ini? Ya enggak, Urusan Mbak apa Risa ya? ini bener anaknya Bu Rosma tapi kan? Iya betul. Ntar dulu, berarti ini Mas menantunya dong? Gimana? Enggak. Mas ini menantunya Bu Rosma kan? Iya. Emang Terus sekarang tahu Bu Rosma ada di mana? bukan urusan saya tuh Mbak. Loh, kok bukan urusan Mas menantunya loh? Masa Mas nggak tahu sih mertua Mas sekarang kayak gimana? Mbak nggak tahu permasalahannya. Ini maksudnya gimana? Permasalahan apa? Loh, justru Mas yang nggak tahu permasalahannya. Masa mertua sekarang, maaf ya Mas, mertua Mas sekarang tuh gelandangan tau nggak? Mas masa cuek-cuek aja Iya sih? itu. Mbak makanya kalau nggak tahu masalahnya jangan sini apa Masalah. gini. Tar. Nggak, yang bermasalah tuh Mas loh Mas. Nah, Mbak nggak tahu kan masalahnya di kenapa Oh sampai jangan kayak sembarangan gitu. ngomong dong Mas. Orang tua loh itu. Gila. Iya maksudnya paham orang tua, tapi Mbak harus dengar dulu masalahnya. Sejauh apa paham sama? Dari Ntar, mana ini? saya nanya. Sejauh apa Mas paham sama orang tua Mas sendiri? Itu walaupun mertua ya. Mbak nggak Orang tahu tua kan? dari istri Mas sendiri loh. Itu awalnya Ibu Rosma itu dia udah ngabisin harta keluarga. Sama kapan sih orang tinggal aja nggak tahu di mana sekarang? Tahu nggak tinggal di pos hansip atapnya bolong-bolong Mas. Itu mungkin karena karma dia. Maksudnya karma gimana Mas? Coba dijelasin pelan-pelan. Dia tuh orangnya karma-karma? tamak, serakah, harta keluarga. Adik-adik istri saya semuanya udah habis hartanya sama dia. Bohong ada banget. fitnah sekarang di masyarakat. Mas yang fitnah kalau kayak gini Wah, caranya. gimana Enggak, kalau kayak gini caranya Mas yang fitnah dong. Wah. Ini udah, bubar. Udah, jangan ini tahu. deh. Udah, Mas. Kalau kita ngobrol baik-baik juga. Udah, Mas. Mas tuh nggak tahu apa-apa. Taunya Ibu Rosma itu duit aja. Mas nggak tahu Duit permasalahannya. aja, Udah. Gim. Pulang ya. Mas, udah. eh. Semua ini apaan ini? Udah. Mas, Kamu tahu udah. Kita ngomongin orang tua. mertua Mas, Mas. Udah Mas ya. nggak peduli ya sama mertua sendiri ya? Kok bisa kayak gitu Mau sih? tahu udah. Jangan Mas. sampai saya ribut sama istri saya gara-gara masalah ini. Oh saya nggak peduli, tapi saya mau. Mas, Mas, tanggung jawab dong sama Mas. Ini apaan sih? Lu nggak kasihan ya yo? Lu bayangin deh, ibu lu sendiri jadi gelandangan. Pak, di sini tuh kita mau ngebantu orang, bukan ngejudge orang. Gua bukan ngejudge orang, justru di sini gua mau bantuin Bu Rosma. Iya kan? Cuma caranya nggak begini, lu geblak-geblak rumah orang, lu teriak-teriak tadi datang begitu dengar langsung marah-marah. Aduh. Udah lalu. Yo aneh deh yo. Dengar sama aku. Udah, kita balik dulu. Kenapa sih? Ini juga pada nggak ada yang belain lagi. Ya bayangin aja kalau ibu lo sendiri digituin, Mbak. Udah lu tenang, lu istighfar. Mending kita langsung tanya aja sama Bu Rosma. Gimana? Tanya apa? Udah jelas-jelas anak-anaknya kayak gitu, pantas lah ibunya. Makanya kita coba tanya lagi. Siapa tahu Bu Rosma nyembunyiin sesuatu kan kita juga nggak tahu. Jadi kita tanya Bu Rosma aja. Iya. Udah. Tuh kan, apaan sih? Mau apa lagi sih?
turun dulu Bu. Kita belum Yang selesai sopan dong Mas sama orang tua. Bukan begitu, Tahu kan Mas. etikanya kayak gimana sama orang Ibu tua? udah fitnah ini. Fitnah apaan sih? Ibu turun dulu dah pokoknya. Bentar dulu Mas. Mas jangan datang-datang nabrak-nabrak langsung nuju-nuju gitu. Mas maksudnya apa? Saya jadi ribut sama istri saya gara-gara ibu ini. Loh kok ribut? Katanya istri Mas dibantu. Wah bohong Mas. Saya tadi telepon istri saya, katanya nggak bener. Nggak bener. Sampai warga tahu semua itu gara-gara ibu ini. Istri saya jadi omongan warga. Ibu kalau emang bener ibu, saya pengen bukti-buktinya Bu. Bukti Kalau apa istri sih? saya udah ngambil harta ibu. Terus aja kebalik ini. Mas bukannya begitu. Mas malah Yuk, nuduh yang udah pulang yuk. Enggak, kalian di sini dulu dulu. Apa Mas? Nggak bisa apaan sih? Mas kalau nggak tahu masalahnya, jangan campur. Kita udah malu ini, Mas. Ngerti nggak? Warga semua tahu masalah ini. Ya harusnya dari dulu dong mau. Segala dibawa kiri. Maksudnya lu nggak usah teriak-teriak kayak begini, kan malah orang juga tahu. Udah gini aja sekarang. Ibu ini mertua Mas itu sama kita, tanggung jawab kita. Udah Mas mending pulang sekarang, biar kita juga ngebantu ibu ini. Kalau Mas nggak mau ngebantu kita, biar kita yang ngebantu mertua Mas. Ibu hidupnya sebatang karang, Dek, sekarang. Bu, ibu nggak boleh ngomong gitu. Kan di sini ada kita yang Iya mau Bu, bantu ibu. kita masih peduli sama Ibu. Terima kasih banyak, Dek, mau nolong Ibu. Tolong deh Ibu anterin pulang ke tempat Ibu aja. Ibu udah capek, Dek. Anterin pulang maksud Ibu ke pos. Iya, ke pos ronda itu, Dek. Bukannya kita nggak mau ngantar, cuman takutnya kalau ibu sakit di sana, apalagi kan ibu bilang sendiri, ibu punya mah. Iya Bu, Iya, cuacanya betul. juga lagi nggak bagus loh Bu. Betul, tapi tetap Ibu mau pulang ke tempat pos ronda aja, Dek. Gini Bu, kita tadi udah koordinasi sama kantor, kita udah sewain, kita udah kontrakin Kontrakin rumah buat rumah. ibu. Iya. Ini aja ibu ikut kita antar ke kontrakannya biar ibu lebih enak tidurnya. Nggak mau tetap deh Ibu. Mau ke pos ronda aja. Bu, ini udah kita sewain tempat loh Bu. Nggak mau deh, nggak mau. Astagfirullahaladzim Ibu. Nggak mau tetap ke pos ronda Ibu. Ibu tetap nggak mau ke kontrakan. Tetap nggak mau deh ke Yaudah, kontrakan. kalau ibu tetap nggak mau, kita antar ke kontrakan. Paling nggak izinin salah satu kru dari kita nemenin ibu ya. Iya, terima kasih banyak deh. Yaudah yuk Mas Bas, kita jalan yuk. Yaudah, kita. Ke pos ya. Bu, hati-hati Bu, ke pinggir. Tapi beneran hujan loh Bu. Iya. Ibu ntar malah jadi sakit loh Bu, maksudnya. Yain deh, Bu, yakin Bu. yakin. Terus Ibu kalau misalnya di sini tidur di mana Bu? Bu, kenapa sih Bu nggak dikontrakan aja? Bu, kan Nggak kita udah mau, sediain Dek. tempat Nggak Bu. mau. Daripada di sini Ibu dingin. Nggak mau, itu deh gelarin. Bu, Lagi Bu. Ibu ini. Bu, dikontrakan aja yuk Bu, yuk. Ya, nggak mau Ibu. Ibu tetap di sini, mau tidur di sini deh. Bu, kalau di sini tuh dingin loh Bu. Tidur nggak? nah ya udah gini Bu ya, kan salah satu tim kita kan nunggu di sini. Nanti kalau misalkan ibu tiba-tiba lapar atau butuh apa-apa, ibu langsung minta tolong aja ya. Iya, iya, makasih Terus banyak sama deh. ini yang namanya Jiri ya Bu ya. Iya. Makasih Yaudah. banyak ya, Dek. Yaudah kalau gitu Ibu kita udah pamit. ditolongin ya. Makasih Nggak banyak. apa-apa. Yaudah kalau gitu kita pamit dulu ya Bu ya. Ya, makasih deh. Besok kita kesini lagi ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih banyak ya, Dek. Makasih banyak ya, Dek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kayak kita mending nunggu anaknya aja datang deh, atau kayak gimana caranya? Gua nggak. Aduh. Bukannya gue gak mau nungguin Pak, cuman kan kita masih banyak kerjaan dan gue juga udah ngomong sama Jerry kan buat nungguin ini. Ini yakin tapi Jerry nggak apa-apa nih, dia bisa. Ntar kalau kenapa-napa Jerry juga langsung ngabarin kita kok. Ya udah nih, udah. Kita harus standby sih ini, nggak boleh diemin gitu aja.
Ini jadi hari ini kita pengen coba lagi ngajak Bu Risma buat ketemu anaknya. Semoga aja sih dia bisa ikhlas atas kejadian kemarin dan mau coba lagi sih. Terus sini aja Mas Bas. Yuk, ketemu. Assalamualaikum. Ya. Gimana Jar? Aman? Aman. Udah. Thank you Jar. Bu, gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Dari mana deh? Ya dari kantor Bu. Gimana Bu hari ini udah sarapan? Udah, tadi ada yang nganterin nasi, udah makan, udah ada yang nganterin air minum. Alhamdulillah. Dibeliin Jerry tadi ya Bu ya? Iya, Jerry tadi, anaknya tadi. Oh iya. Bu. Banyak, ibu juga. Ya Bu, gini. Kita di sini gimana kalau misalkan kita coba lagi ngajak Ibu buat ketemu anak Ibu lagi, gimana? Kalau ke Risa nggak mau, kalau ke Rizka ibu mau. Tapi Bu, kita minta tolong nanti di rumahnya Rizka ibu turun, jangan kayak kemarin Kak. Ya insya Allah, saya kalau Rizkanya sayang sama saya turun. Tapi kalau nggak sayang sama saya tidak turun. Enggak Bu, maksudnya ibu turun aja kan sama kita di tempat Bu. Iya, iya. Ya? Iya, tapi saya takut kalau ketemu anak-anak itu disangkanya saya maunya uang. Padahal saya minta uang untuk berobat, Dek. Iya Bu. Nanti kita coba bantu buat ngobrol ya Bu ya, baik-baik ya. Jar, jagain barangnya sekalian beresin kalau bisa. Yuk, sana Bu, mobilnya. Ibu yakin kan mau ke Rizka sekarang? Iya. Tapi kita minta tolong nih ibu kali ini turun biar kita juga enak mau ngejelasinnya sama Rizka. Saya nggak mau turun, Dek. Nah, kok masih nggak mau turun sih Bu? Takut saya. Tadi kan Ibu bilang mau. Iya, takut. Takut saya diusir lagi. Diusir lagi. Bukan kita ini datang baik-baik, gak mungkin dong anak ibu langsung usir. Kalian gak jadi saya sih, saya dituduh yang enggak sama anak 3 itu. Ya, mungkin dengan Ibu bisa ikut kita, Ibu bisa ngobrol baik-baik, Ibu bisa membenarkan apa yang salah biar nggak jadi salah paham lagi kan Bu. Saya nggak mau turun, Mas, maaf. Saya minta tolong banget ke Mas, masih ada, tolong banget saya. Tapi nanti kalau Rizkanya sudah mau ketemu sama Ibu, Ibu turun ya. Iya, insya Allah. Mas Bas tunggu sini ya Mas Bas ya. Ini kan rumahnya. Coba aja. Maju kali. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, boleh keluar sebentar? Bener dengan loh? Mbak, Kenapa? Mbak, Mbak, boleh ngobrol sebentar nggak Mbak? Aku ditutup kenapa? Mbak. Sini ada apa ya? Hah? Iya, ada perlu sebentar. Dari siapa? Betul dengan Mbak Rizka. Iya, saya Rizka, saya sendiri. Oh, Mbak bisa ngobrol sebentar Mbak? Ada perlu apa? Mbak Rizka ini anaknya Bu Rosma. Mau bawa nama orang Hah? Astagfirullahaladzim. Kok Mbak bilang orang Mbak? Ya iya, dia tuh orang Jakarta yang udah morotin ayah saya. Kan ibunya Mbak sendiri Mbak. Ibu dari mana? Tahu dari mana itu ibu saya? Ibu saya udah meninggal. Mbak Rizka tahu Bu Rosma sekarang sakit. Ah, ngapain peduli banget saya? Astagfirullahaladzim. Mbak, dulu Mbak dirawat sama Bu Rosma loh Mbak. Karena dia udah nikah aja sama ayah saya. Ya Allah, tapi kan setelah ibu Mbak nggak ada. Mbak tahu apa sih sama keluarga kita tentang dia? Taunya cuma cerita dari ibu itu aja kan orang. Ya oke, kalau kita nggak tahu apa-apa, tapi Mbak kok tega banget itu? Mbak tuh menelantarkan ibu sendiri loh. Nelantarin ibu saya udah mati, saya kan udah bilang. Mbak tahu apa sama saya? Jangan ngejudge kayak gitu. Bukan ngejudge Mbak. Kalau Mbak lihat kondisinya sekarang juga Mbak harusnya
Ya udah kalian urus aja deh udah sekarang pergi. Saya udah nggak bisa orang. Bela-belain orang. Bukan ngebelain, Mbak. Cuman kan dia orang tua, Mbak nggak kasihan. Orang tua macam apaan itu? Udah urusin bawa ke panti jompo sekalian. Loh. Kenapa sih anak-anaknya Bu Rosma kayak gitu dua-duanya? Ini aja, logika aja yang masuk fakta-faktanya, Pat. Udah, gua bingung. Pat. Tenangin diri dulu. Bukan gitu maksudnya. Aduh. Kita ajak Mas sholat dulu mendingan yuk. Gara-gara saya kalian diusir. Oh enggak, bukan gara-gara ibu. Itu emang anak ibu aja keterlaluan. Ya, bener deh. Saya ngasuhnya bener kok sama anak saya. Mas, kalau saya ngejual harta bapaknya enggak, saya jadi gembel begini, Mas. Mungkin anak ibu yang bungsu bisa lebih menerima ibu. Gimana, Bu? Ya nggak tahu dia, saya takut diusir lagi. Ya kita coba dulu aja ya, Bu ya. Nggak Mudah apa-apa kan, Bu? Mila yang paling baik sama saya dulu. Dan semoga aja sekarang masih baik, masih mau menerima ibu ya, Bu ya. Makanya kita sekarang sana coba ya, Bu ya. Rumah ujung deh. Oh, yang paling Yang di ujung. Iya, yang di ujung. itu. Ya udah kita turun ya Bu ya. Ayo, Bu. Ayo Bu. Yang ini rumahnya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu benar ini rumahnya Mila? Iya betul. Waalaikumsalam. Oh ibu. Ibu ngapain sih? Pakai cara-cara kamera gini segala. Ibu belum puas. Ngabisin harta dari bapakku. Astagfirullahaladzim. Mbak ini ibunya baru datang loh Mbak, bukannya Mbak disambut. tuh tahu apa sama dia? Ibu keluar ibu. Mbak. Enggak. Mbak. Mila. Mbak saya mau kasar sama ibu atau kalian semua keluar. Ibu sama aja udah nyakitin bapak bu. Mas tuh pada nggak tahu semuanya. Ya makanya kita duduk ngobrol baik-baik, bukannya malah marah-marah kayak begini. Mas lihat ibu. Ibu berarti punya uang. Dia yang makan sendiri dan dia yang senang tidaknya. Kamu tega banget sama ibu kamu sendiri ya Mila Dia ya? lebih tega dari saya. Kamu tahu kondisi ibu kamu sekarang kayak gimana? Itu akibat dia. Astagfirullahaladzim. Mil, kok malah nyalain ibu kamu sih, Mil? Ibu nggak tahu betapa sakit aku ibu. Kita yang semua emang anak tiri. Tapi kita sadar diri bu. Sadar diri gimana? Dari tadi Milan nuduh-nuduh. Mas, saya mau dari tetangga. Mendingan pergi dari sini. Mil, ini ibu kamu. Atau saya kasar sama ibu. Lebih malu lagi tuh kalau kamu lantarin ibu kamu tau gak Mila? Saya nggak peduli, yang penting ibu pergi dari sini bu. Mil, tega banget sih, Mil. Pergi. Ya Allah. Pergi. Mila. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu. Ya Ya Allah, Bu. Ya Allah ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu Mila, mau bantuin dong. pergi aja. Itu akibatnya ibu bisa ngambil harta dan bapak. Mila. Mila ibu kamu pingsan Mila. tau gak sih? Mila. Astagfirullahaladzim. Jerry. Jer. Jer mana sih Bantuin dong, Jer. Astagfirullahaladzim. Bu, bantuin, Bu. Mari, Bu. Astagfirullahaladzim. Bantuin. Ini ibunya demam ya? Iya dong.
kita pernah punya mah kronis. Kenapa ya, Dok? Ya ini kamu soalnya udah sembuh. Astagfirullahaladzim. Jadi ini pingsannya gara-gara mahnya? Iya. Ntar dikasih resep obat. Oh, dikasih resep Dikasih. aja, Dok ya? Udah makasih banyak ya, Dok ya. Tadi kenapa kok pingsan sih, Ibu? Ibu sakit? Iya sakit mah. Kok nggak bilang sama kita, Ibu sakit? Iya. Kali ini kita nggak akan ambil resiko ngizinin ibu tinggal di pos lagi. Ibu dengerin kita, kali ini ibu tinggal di kontrakan yang sudah kita siapin. Nanti ada salah satu tim kita buat nemenin ibu ya. Nggak mau deh. Loh, kok nggak mau, Ibu? Ibu udah kayak gini loh, Bu. Jangan paksain, Bu. Nggak mau deh. Bu, Tetap nggak mau. gini, Bu. Bu, kali ini aja, Bu, nurutin apa omongan kita, Bu. Nggak mau. Kalau misalnya nih, Bu ya, kalau misalnya Ibu sakit lagi lebih parah, nanti gimana caranya buat ketemu sama anak-anak lagi? Duduk dulu Ibu aja. pelan-pelan aja duduk. Pelan-pelan. Ini dia. Lu ngomong sama dokternya buat minta obatnya. Biar kita urus ibunya. Unai mana sih? Bu, bukannya ada apaan sih? Hah? Dari tadi sih gue liatin ibu itu, tapi gue gak mau ganggu momen, makanya gue depan pintu aja. Oh, Rosma? Iya, Itu Bu Rosma sama siapa? katanya sih itu cucunya. Cucunya. Oh iya, Bu Rosma pernah bilang dia punya 3 orang anak dan 1 cucu. Waalaikumsalam. Bu, Ibu kemana aja sih, Bu? Ibu, kita tuh khawatir nyariin Ibu, nungguin kabar dari Ibu. Kita cari Ibu nggak ada. Bu, Ya, saya ada di panti jompo. ini siapa, Bu? Cucu si Tia. Oh, ini cucu Ini ibu. cucu Ibu. Iya. Halo, saya Katia. Halo, Ini kenalin. cucu Ibu. Saya Mario. Kok selama ini kita nggak pernah ketemu sama siapa, Tia? Iya. Selama ini kok Ibu nggak pernah cerita? Nggak perlu cerita. Kok Tia bisa ada di sini? Ya, aku pikir nenek tuh dulu beneran jahat, beneran tamak sama harta. Tapi ternyata setelah aku tahu semuanya, ini cuma salah komunikasi aja. Jadi sebenarnya tuh nenek cuma minta sedikit haknya aja kok. Dia nggak jahat, nggak seperti yang di pikiran aku sebelumnya. Dan yang jahat tuh sebenarnya Tante Rizka. Tante Rizka nggak gunain uang nenek buat bangun rumah, beli segala macem. Tia, kok kamu tahu sih Tante Rizka yang jual semua rumah? Aku dengar waktu Tante Rizka teleponan sama temennya. Teleponan sama temennya. Iya, kata Tante Rizka, tenang, masih ada rumah kok yang masih bisa dijual. Tinggal jual aja rumah Tante Rizka, terus kita salahin tuh nenek sihir. Padahal itu rumah mamaku loh, Kak. Maaf ya, Nek, selama ini aku jahat sama nenek. Tidak jahat, Manen. Dia nggak tahu yang sebenarnya, Nek. Makasih dia udah ngaku nenek lagi. Iya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi sama Bu Rosma. Dan memang sewajibnya sih ya seorang anak menjaga ibunya, walaupun bukan ibu kandung. Apalagi ketika ibunya lagi sakit, itu wajib merawat ibunya. Semoga hal kayak gini nggak kejadian sama kita semua. Apalagi kalau masalah harta kan, semua itu udah ada ketentuannya. Ya,
kita serahkan aja sama orang yang lebih ahli. Yaudah, kita pamit. Bu Rosma, Tia, kalau begitu kita pamit ya. Terima kasih banyak ya. Baik-baik ya Bu ya. Terima kasih banyak saya ditengok. Ya, Ibu baik-baik sini ya Bu ya. Tia, tolong dijaga ya neneknya. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Tia, Bu Rosma. Terima kasih ya. Assalamualaikum ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran ayat yang sering sekali kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam ayat ini ada pesan, ada berita dari Allah bahwa siapa saja yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala maka azab Allah atau siksa Allah sangat pedih. Dalam tayangan tadi ada seorang anak yang sudah disusui oleh seorang ibu, berarti ibunya ini adalah merupakan ibu susu. Nah, sudah sepatutnya seorang anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini berarti bagian dari darah, bagian dari nyawa sudah hadir di dalam jasad anak tersebut. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita semua, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lisannya dikatakan alhamdulillah, hatinya membenarkan, kemudian juga perbuatannya. Anak seharusnya juga dia berterima kasih dan kemudian merawat, menjaga orang tuanya. Dan bukan ya saat ibu susunya ini kemudian dalam kondisi yang sudah tua, bukannya dirawat, dijaga, tapi malah dimasukkan ke panti jompo. Ini mungkin seperti pepatah, air susu dibalas air tuba. Ibunya telah memberikan susu kepadanya sehingga kemudian dia menjadi seorang anak yang tumbuh, berkembang, menjadi dewasa. Tapi kemudian pada akhirnya ya dia tidak mau membalas budi baik ibu susunya itu dengan merawat dengan baik. Hanya mungkin karena kekhawatiran akan warisan atau sebagainya. Padahal saat memang harus warisan itu terbagi, ya walaupun memang di dalam urusan ibu susu ini juga tidak ada hubungannya dengan warisan. Ini hanya ketakutan saja. Dan seandainya harus dibagi, ketahuilah harta yang kita bagi kepada orang yang pernah memberikan susunya kepada kita, insya Allah akan memberikan keberkahan hidup buat kita semua dan tidak terkecuali anak tersebut. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.